Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini, kita diberikan nikmat yang luar biasa untuk bisa bersilaturahmi, bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman, meneruskan kajian tafsir Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi SAW, wasallam. beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut yang istiqomah. Insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Bapak, Ibu, rekan fillah yang dimuliakan Allah, eh, seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya bahwa eh, saat ini kita akan mulai membahas di ke-30 dan kita sudah membahas dua surat terakhir, yaitu surat An-Nas dan Al eh, Alaq, dan kita akan insya Allah akan membahas surat selanjutnya itu surat Al-Ikhlas. Begitu Ustaz ya. Ya, Eh, Baiklah, karena waktu sudah 05.35, maka eh, taklim dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada Kayaknya Ustadz ininya eh, jaringannya terganggu. Anda. Bagus nih Pak. Sudah Ustadz, sudah baik lagi Ustadz. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Yang pertama, ana mohon maaf, kemarin ana tidak bisa hadir. Tiba-tiba ana sakit gigi luar biasa. Sebenarnya bukan tiba-tiba, sudah sakit tapi masih bisa ditahan. Pas habis subuh, Masya Allah, luar biasa. Jadi saya mohon maaf, libur mendadak kemarin. Mudah-mudahan dimaafin. Baik, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita akan membahas surat Al-Ikhlas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini adalah diturunkan sebelum hijrah. Surat ini disebut kemudian menjadi Makkiyah karena artinya sebelum hijrah Nabi masih di Makkah, maka kemudian dikelompokkan dalam surah Makkiyah.
Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Ya. Kemudian ada 15 kata atau 15 kalimat. Kalimat itu atau kata. Kemudian terdapat 47 huruf. Ya, 47 huruf. Ini isinya dari surat Al-Ikhlas. Kenapa kemudian disebut surat Al-Ikhlas? Ya, kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Sebagian ulama mengatakan, walaupun ini terjadi khilaf, dikatakan dalam beberapa hadis, ya, saya ulangi, surat Al-Ikhlas ini dianggap sepertiga Al-Quran. Ya, kandungannya adalah sepertiga Al-Quran. Dan kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena di dalamnya berisi pengajaran tentang tauhid, ya, ilmu keesaan Allah. Ya. Saya ulangi, disebut surat Al-Ikhlas karena di dalamnya berisi pengajaran tentang tauhid. Ya. Oleh karena itu, surat ini dinamakan juga surat Al-Asas. Apa Al-Asas itu? Pondasi. Ya. Jadi tauhid itu kan merupakan pondasi. Makanya kalau kita belajar Islam itu seperti sebuah rumah. Ya. Yang rumah itu mesti terdiri dari setidaknya 3 hal ya. Yang pertama al-asas, kedua al-bina, 3 al-muayyidat. Saya ulangi ya. Kalau rumah itu kan terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu ada asasnya, kemudian al-bina, kemudian al-muayyidat. Apa itu asas? Pondasi. Gitu. Pondasi. Maka rumah itu biar oke, keren, bukan keren, kuat, maka pondasinya mesti kuat. Nah, pondasi itulah yang disebut dengan aqidah, tauhid. Makanya surat ini juga selain disebut surat Al-Ikhlas, disebut juga Al-Asas. Al-Asas, pondasi. Pondasinya mesti kuat. Nah, orang beragama itu yang paling utama adalah tauhidnya. Tauhid ini merupakan pokok. Ya. Pintu orang Islam atau tidak Islam yaitu tauhid, la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang akhir hayatnya itu mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Bahkan dikatakan orang yang beriman mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Wa in zana wa in syaraqa. Wa in zana wa in syaraqa. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Ya. Jadi orang Islam yang bertauhid mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Wa in zana wa in syaraqa. Sekalipun orang itu berzina, sekalipun orang itu mencuri. Ya tentu karena surga itu kan tempat baik, maka yang baik masuk gitu. Tempat bersih, yang bersih masuk. Maka dibersihkan dulu tuh apa namanya zinanya, kemudian mencurinya dibersihkan dulu. Yang disebut dibersihkan di mana? Di neraka gitu ya. Di apa, Pak? Kalau baju itu kotor diapain di sini, Pak? Kalau kotornya banget itu atau kotor ya direndam, kemudian habis direndam dikucek, habis dikucek masukin mesin cuci. Setelah masuk mesin cuci diapain? Ya digiling, digiling kemudian diperas, dikeringin, disetrika, baru masuk lemari. Dan dicucinya itu nggak cepat, oleh karena sehari di akhirat itu sama dengan berapa? 1000 tahun di dunia. Nah, itu gambarannya ada dalam Quran surat berapa itu? 22 ayat 47. Coba. Wa yasta'jilunaka bil adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah
Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Coba. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi betul tadi ya, orang yang mengatakan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Ya. Wa in zana wa in syaraqa. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Tapi tentu karena surga itu tempat bersih, maka dibersihkan dhisik gitu ya. Ya, dibersihkan dulu tuh dosa-dosa zinanya, dosa-dosa mencurinya. Nah, dibersihkannya nanti di neraka, dan sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita di dunia. Ya, gitu ya. Jadi kembali surat Al-Ikhlas disebut apa tadi? Al-Asas. Ya. Al-Asas itu adalah pondasi. Pondasi. Jadi kalau bangun rumah ya pondasinya mesti kuat. Asasnya mesti kuat. Akidahnya mesti kuat. Nah, gitu ya. Lalu kemudian setelah al-asas al-bina tuh. Al-bina bangunan ke atasnya. Kan kalau cuma asasnya doang kan nggak bisa ditempatin tuh rumah. Mesti ada albina, bangunan ke atas. Ya, tembok-temboknya, jendelanya, dan seterusnya. Nah, itu terdiri dari apa itu? Yang pertama, at-tarbiyah wa dakwah, pendidikan dakwah, kemudian al-iqtisadiyah, ekonomi, kemudian apa lagi itu? Al-ashkariyah, ketentaraan, ya, al-siyasa, politik, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian furniturnya itu adalah al-muayyidat, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, ya, itu. Jadi rumah itu terdiri seperti itu. Yang terpenting adalah asasnya. Asasnya itu mesti kuat dulu. Kalau asasnya tidak kuat, pondasinya tidak kuat, ya gampang roboh gitu ya. Nah, rumah itu kalau pondasinya nggak kuat, akidahnya tidak kuat, ya gampang roboh gitu. Sama seorang muslim, ya dia nggak punya pondasi yang kuat, ya gampang roboh gitu, gampang roboh. Maka pondasi itu mesti kuat, nanti melahirkan orang yang istiqamah, konsisten, kuat tuh. Dengan iman yang kuat, dia nggak akan mencela-mencela, nggak akan gampang terbawa gitu. Kalau pondasinya kuat. Inilah yang disebut dalam Quran pada surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, coba renungkan. Orang-orang yang mengatakan Allah Rabbnya, la ilaha illallah. Ya. Maka apa yang terjadi? Orang itu mesti istiqomah. Apa konsisten? Hidupnya itu tidak mencela-menceli. Apa ya? Konsisten, tegak. Ya, tegak. Kalau bahasa Quran yang lain itu misalnya, dia seperti pohon yang akarnya menghujam ke bawah, berdiri tegak di atas batangnya. Ya. Nah, orang kalau sudah istiqomah, alla takhafu, tidak ada rasa takut, wala tahzanu, tidak ada rasa sedih. Yang ada apa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dia berbahagia dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Jadi orang tuh kalau beriman mesti tidak mencela-mencela, konsisten, istiqamah. Gitu. Orang kalau udah istiqomah, tidak ada rasa takut, ya, tidak ada rasa sedih. Yang ada berbahagia dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Nah, orang itu kenapa kok mencela-mencela? Nggak istiqomah karena nggak ada iman. Akibatnya orang dalam hidupnya penuh ketakutan, kekhawatiran, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi iman. Beda. Orang kalau imannya nggak beres kan suka gitu ya. Nggak punya sikap. Ya, seperti orang munafik. Coba deh lihat Quran surat 63 ayat keempat. Idza
Surat Munafik ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Ya, yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Selain kita melihat tanda orang munafik yang sering kita dengar, kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, kalau dipercaya khianat, itu tanda ya. Nah, di dalam Al-Quran, kok dihapus. Di dalam Al-Quran ini ada 4 tandanya tadi, orang munafik itu. Kalau engkau melihat tubuh-tubuh mereka mengagumkan. Kenapa? Karena mereka senang memang berhias dirinya. Ya, tadi surat 63 ayat 4 itu. Mereka senang memoles dirinya agar selalu nampak keren, ya, nampak mengagumkan gitu. Makanya orang-orang munafik itu lebih berorientasi pada performan, tapi tidak ada isi. Ya. Kemudian yang kedua, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, pasti kau dengarkan. Karena mereka pandai kali bersilat lidah. Ya. Nah, ini kemudian balikan dari tadi, kalau orang mukmin itu konsisten, ka'annahum khusubum musannada. Orang munafik itu seperti kayu yang tersandar. Apa artinya? Dia tidak punya pijakan, tidak punya prinsip, tidak kokoh gitu. Kalau kemudian kan tadi ya apa istiqomah. Lalu yang aneh itu orang munafik itu yang keempat apa? Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Setiap teriakan seolah-olah ditujukan kepada mereka. Artinya baperan. Jadi orang munafik itu gila performan, kemudian performa maksud packaging, kemudian yang kedua pandai bersilat lidah, yang ketiga seperti kayu yang tersandar tidak punya sikap, ya. Yang keempat adalah baperan. Gitu. Beda kan? Orang mukmin tadi apa? Konsisten. Dalam ayat yang lain, orang mukmin itu yang bertauhid ya, yang punya asas kuat, itu seperti kayu tersandar, seperti dijelaskan dalam surat 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazzar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yujibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa 'ala wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Dan Betul, ya, ya. betul, Bu, betul. Halo. Ya, sebentar Ustaz. Rajib. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu Nah, cukup. menyembuhkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Ke situ, Ustaz. Jadi di sini dijelaskan seperti benih yang mengeluarkan tunasnya lalu berdiri tegak di atas batangnya. Nah, itu orang mukmin, punya sikap. Nah, kembali ya ke surat ini. Jadi disebut apa tadi? Al-asas, pondasi. Karena bicara soal akidah gitu. Makanya orang mukmin itu mesti pondasinya dulu dibangun biar kuat. Nah, Islam itu kan 13 tahun membangun pondasi di Mekah itu. Baru kemudian soal hukum di Madinah, soal aturan-aturan.
Itu. Orang tuh kalau pondasinya tidak kuat, mau aturannya seperti apapun tidak dikerjain. Tapi kalau orang pondasinya sudah kuat, aturan itu dengan sendirinya dia akan cari, dia akan kerjakan. Nah, ya kembali teman-teman sekalian, surat ini disebut Al-Ikhlas, kadang juga disebut apa tadi? Surat Al-Asas. Kadang-kadang disebut Al-Asas. Atau kadang-kadang disebut At-Tauhid bahkan. Ya, disebut At-Tauhid. Kadang disebut Al-Iman. Dan masih banyak namanya. Ya. Jadi disebut Al-Ikhlas, disebut Al-Asas, pondasi, disebut At-Tauhid, karena bicara tentang Tauhid, ilmu yang mengesahkan Allah di sini. Atau orang menyebutnya dengan akidah. Tahu akidah? Apa akidah itu? Akidah itu ikatan. Nah, asal ain qafda, akidah ikatan. Makanya orang tuh kalau membuat ikatan disebut akad, gitu ya. Jual beli ada akadnya, orang nikah ada akadnya, itu kan perjanjian dua belah pihak gitu ya. Nah, ini disebut juga apa akidah atau tauhid ya, atau disebut tauhid. Kadang juga disebut al-iman. Ya, dan masih banyak nama-nama lain dari surat Al-Ikhlas. Nah, persoalannya sekarang yang lebih populer disebut Al-Ikhlas. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Nah, setidaknya banyak alasan, ada dua dalam kitab yang saya coba baca. Yang pertama dinamakan Al-Ikhlas, ya, karena surat ini berbicara tentang ikhlas. Ya, berbicara tentang ikhlas. Apa kalau disebut dengan ikhlas? Ikhlas itu bukan hanya perbuatan. Ikhlas itu murni. Ikhlas itu murni. Ya, menuhankan Allah kayak gitu. Makanya ada dalam Quran tuh surat 39 ayat 4. Coba. Ala lillahi dinul khalis. Monggo. Nah, ikhlas. Ayat 4 salah ya. Ala lillahi dinul khalis. Coba seterusnya. Ya. 39 ayat 4 Ustadz. Iya, salah ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sekiranya Allah hendak mengambil anak. Benar suratnya 39 tapi ayatnya bukan 4. Ala lillahi dinul khalis. Itu ayat berapa itu, Bun? Kok saya lupa ya. Insyaallah. Bentar ya. Mestinya surat 3. Ayat 3 Ustadz. Ayat 3 betul. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Nah, Dan cukup. orang Cukup. Jadi ala lillahi dinul khalis. Itu ikhlas namanya. Khalis itu isim fa'ilnya. Ya. Hanya milik Allah lah agama yang bersih. Khalis, bersih. Kalau ditanya bersih itu dari apa? Bersih itu setidaknya dari 3 hal. Yang pertama bersih anis syirki. Ya, bersih dari syirik. Makanya ayat ini bicara qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Ya. Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Andai kata di antara langit dan bumi ini ada 2 Tuhan, maka sudah hancur sejak lama. Kenapa? Karena kekuasaannya tidak absolut. Ya, kekuasaannya tidak absolut. Sehingga akan tarik menarik kepentingan. Ya, jadi jelas ikhlas itu monoteism. Ya, monoteism. Bukan triism, bukan politeism, tapi monoteism. Qul huwallahu ahad tadi. Ya, jadi hanya milik Allah agama yang khalis, bersih. Yang pertama bersih anisyirki, bersih dari kesyirikan. Maka syirik itu kan sesuatu yang sangat dilarang, gitu ya. Dan kan dosa yang terbesar. Ya. Kemudian bersih dari apa lagi? Anil inhiraf. Ya. Anil inhiraf. Bersih dari campur tangan manusia. Jadi Islam itu bersih dari campur tangan manusia. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan khalis. Maka disebut al-ikhlas, ya. Surat ini disebut al-ikhlas. Alasan pertamanya dinamakan al-ikhlas karena surat ini berbicara tentang ikhlas. Ya, ikhlas artinya mentauhidkan Allah. Yang kedua dinamakan al-ikhlas karena surat ini murni
membicarakan tentang Allah, ya, membicarakan tentang Allah. Jadi tidak ada berbicara tentang makhluk dalam ayat ini, murni berbicara tentang Allah. Maka ada seorang ulama namanya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini berasal dari mengikhlaskan sesuatu. Apa itu maksudnya? Yaitu membersihkannya, memurnikannya. Dinamakan demikian ini karena di dalam surat ini hanya berisi pembahasan mengenai ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, barang siapa yang mengimaninya, maka dia termasuk orang yang ikhlas kepada Allah. Ya, jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, ya ikhlas kepada Allah. Ikhlas terhadap segala sesuatunya. Gitu ya. Itu yang paling enak itu. Kalau sudah ikhlas kepada segala sesuatunya, Masya Allah. Ya. Gimana ya? Nikmat ya. Ikhlas terhadap ketentuan Allah, ikhlas terhadap nikmat-nikmat Allah, ikhlas terhadap cobaan-cobaan Allah. Semua ikhlas itu. Menerima apa yang terjadi pada diri kita. Jadi ar-ridha biqada'illahi wa taqdiri. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa surat ini dinamakan Al-Ikhlas. Ini kata sebagian ulama. Di mana ikhlas itu kan berarti murni. Karena surat ini murni membicarakan tentang Allah. Allah hanya mengkhususkan membicarakan dirinya. Tidak membicarakan tentang hukum, aturan, ataupun yang lainnya. Jadi, tapi sebenarnya makna ini hampir sama ya. Tadi ada perbedaan-perbedaan itu sedikit sekali. Nah, baik itu kenapa disebut Al-Ikhlas, kenapa disebut Al-Asas, kenapa disebut At-Tauhid, kenapa disebut Al-Iman. Nah, kemudian asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul itu? Kronologis ya, kronologis turunnya surat Al-Ikhlas. Jadi begini, kata ulama salah satunya dalam tafsir Ibnu Katsir, surat ini turun sebagai jawaban ya kepada orang musyrik. Orang musyrik itu orang yang mempersekutukan Allah ya. Orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya, sebagai jawaban kepada orang musyrik yang mereka bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ya, sebutkan nasab atau sifat Rabbmu kepada kami. Jadi dia minta disebutkan nasabnya. Ya, nasab itu bapaknya, kakeknya siapa? Allah itu. Jadi orang munafik itu tanya, Muhammad tolong sebutkan nasabnya Allah yang kamu sembah itu. Siapa bapaknya, siapa kakeknya, dan seterusnya. Kenapa mereka bilang begitu? Karena mereka kan menyembahnya itu seperti Lata Uzza. Lata Uzza itu kan nama manusia. Manusia orang yang sangat soleh, orang yang sangat baik gitu ya. Lalu mereka kultuskan. Akhirnya ketika mati mereka buat patung-patung dan mereka sembah. Sehingga mereka kan punya nasab, punya keturunan. Artinya punya bapak, punya kakek, punya buyut gitu. Nah itu kan orang jahiliyah. Makanya orang jahiliyah itu tanya. Karena Nabi Muhammad dan umat Islam menyembah Allah, mereka tanya, apa? Sebutkan nasab atau sifat Rabbmu kepada kami. Ya, sebutkan nasab Rabbmu. Siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa buyutnya. Gitu. Nah orang-orang Arab itu apa namanya, dengan nasab itu sangat peduli. Sangat peduli. Nih agak melebar sedikit. Makanya orang tuh kalau nikah, ya orang-orang Arab atau dalam hadis deh. Dalam hadis tuh disebutkan tunkahul mar'al arba'in. Orang tuh dinikahi karena 4 hal. Ya, 1 dari 4 itu kan ada namanya lihasabi atau linasabi. Karena nasab, keturunan. Karena itu menjadi sangat prioritas. Sangat penting sekali keturunan itu. Makanya orang musyrik itu tanya, Muhammad, kau sembah Tuhanmu Allah. Nah, siapa nasabnya? Ya, coba sebutkan nasabnya. Ya, nasabnya Allah itu siapa bapaknya, siapa kakeknya itu. Maka karena itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, turunlah surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, Allah itu satu. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kronologisnya. Yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa surat ini turun sebagai jawaban pertanyaan dari orang-orang
Yahudi. Ya, dari orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa? Kan orang-orang Yahudi itu Uzair disebut anaknya Tuhan, ya, atau kepada orang-orang Nasoro. Karena orang Nasoro itu kan mohon maaf ya, Isa namanya Maryam itu disebut bukan Isa anaknya Maryam, tapi Isa anak Tuhan. Nah, kayak gitu. Ini sebagai jawaban. Makanya di dalam ayatnya nanti ada lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu nama dari surat Al-Ikhlas dan kronologis turunnya surat Al-Ikhlas. Sekarang beberapa keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya, keutamaan sebelum kita isinya. Keutamaan surat Al-Ikhlas ini ya, dikatakan ada satu hadis namanya hadis ini berjalur dari sahabat Anas. Sahabat Anas ini adalah pembantu Nabi. Kata sahabat Anas, ada seorang sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini berarti orang Madinah ya. Jadi biasa menjadi imam di Masjid Quba. Tahu kan Masjid Quba ya? Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dibangun itu adalah Masjid Quba yang ada di daerah Quba. Nah, daerah itu kemudian menjadi nama dari sebuah masjid. Itu namanya Masjid Quba. Masjid Madinah Nabawi karena ada di Madinah gitu ya. Kalau kita kan nama masjid itu kita kasih nama gitu ya. Kalau mereka berdasarkan tempatnya itu. Ya nggak ada masalah. Nah, ada seorang Ansor, kata sahabat Anas, biasa menjadi imam di Masjid Quba. Dan orang ini, ya sahabat ini soleh sekali. Pada tiap rakaat sebelum membaca surat, selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ya, selalu membaca surat Al-Ikhlas. Misalnya gini, setelah membaca Fatihah, gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, selalu baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru baca surat yang lain. Selalu begitu. Nanti rakaat kedua habis Fatihah dia baca lagi Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas baru dia membaca surat apa. Jadi Al-Ikhlas itu selalu dibaca. Jadi membaca surat Al-Ikhlas lalu kemudian dia baru baca surat yang lainnya. Maka kemudian orang ini ditegur oleh kawan-kawannya yang ada di Kuba. Dengan berkata, mengapa tidak hanya membaca Qul huwallahu ahad saja. Atau membaca surat yang lainnya saja. Gitu ya. Tanpa dirangkap dengan surat Al-Ikhlas tadi. Ya, misalnya ya tadi kalau baca Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas saja gitu. Satu rakaat. Nanti rakaat kedua baca yang lain. Atau membaca surat yang lain saja. Nggak usah Al-Ikhlas. Tapi orang ini selalu membaca Al-Ikhlas dulu, baru surat yang lain. Gitu. Maka kemudian jawaban orang itu apa? Aku tidak akan meninggalkannya. Saya akan selalu begini. Ya. Jika kamu suka, aku tetap menjadi imam, aku akan terus berbuat itu. Tapi kalau kalian tidak suka, ya aku tidak jadi imam. Karena salah satu imam itu mesti disukai ya. Mesti disukai. Nah itu syarat jadi imam itu. Bukan hanya paling pandai secara syariah, bukan hanya paling ikhlas, bukan hanya paling pertama tinggal di situ, tapi juga harus disukai. Karena kalau nggak disukai, maka imam itu sholatnya la turfa. Sholatuhum fawqa ru'usihim shibran. Tidak akan diangkat oleh Allah ya sholatnya walau hanya satu jengkal di atas kepalanya. Ya makanya Nabi pernah mengatakan ada 3 macam manusia yang sholatnya itu tidak akan diangkat oleh Allah di atas kepalanya. Jangankan tuh sampai kepada Allah, 1 jengkal saja di atas kepalanya tidak diangkat. Yang pertama itu justru rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Itu yaitu seorang
yang menjadi imam di tengah kaumnya, tapi kaumnya itu benci kepadanya karena akhlaknya buruk. Ya, itu nggak diangkat oleh Allah. Baik ya, seterusnya saya teruskan dulu tadi. Jadi ada seorang Ansor menjadi imam Masjid Kuba. Dia kalau baca Fatihah, baca Al-Ikhlas dulu, baru baca surat yang lain. Itu setiap rakaat begitu. Sehingga orang-orang atau kawan-kawannya di Kuba itu berkata, kenapa kamu tidak baca Al-Ikhlas saja? Atau baca surat yang lainnya saja? Lalu dia menjawab, selama kalian masih mau aku menjadi imam, maka saya tidak akan tinggalkan ini. Ya, tidak akan tinggalkan ini. Kalau kalian tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi imam. Saya tidak jadi imam. Ya. Lalu kemudian kawan-kawannya itu merasa bahwa ia adalah termasuk orang yang terbaik di antara mereka. Karena itu mereka tidak akan menggantikan imam tadi itu. Tidak akan menggantikan imam pada orang lain. Kemudian ketika Nabi SAW berkunjung ke tempat mereka, ke Kuba, mereka menyampaikan hal tadi itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang dikatakan Nabi? Ya, lalu Nabi memanggil orang tadi, orang yang biasa jadi imam, dengan membaca Al-Ikhlas tadi. Lalu kemudian bertanya, wahai fulan, mengapakah Anda menolak usulan kawan-kawanmu? Ya kalau baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Kalau baca surat yang lain saja. Dan mengapa Anda berbuat begitu? Ya, yakni engkau selalu melazimkan membaca surat Al-Ikhlas itu. Lalu jawaban orang itu apa? Kata orang itu, karena aku sangat suka cinta kepadanya. Maksudnya kepada siapa? Kepada Allah. Aku sangat cinta kepada Allah. Maka sabda Nabi, cintamu padanya itulah yang akan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah. Jadi artinya Nabi tidak menyalahkan. Cintamu itulah yang akan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah. Jadi jawaban orang itu begitu. Ya, sekali lagi ada orang Ansor biasa jadi imam di Masjid Kuba. Dan kalau baca surat setelah Fatihah selalu baca Al-Ikhlas, lalu kemudian baca surat yang lain. Sehingga orang-orang yang di Kuba itu protes atau mengusulkanlah kepada orang itu. Kenapa kau tidak baca Al-Ikhlas saja? Atau baca surat yang lain saja? Kenapa kau mesti double? Ya. Orang itu malah menjawab, kalau engkau masih ingin aku jadi imam, ya aku kan begini. Kalau tidak, ya aku berhenti. Tapi orang-orang itu kan merasa ini orang terbaik. Sehingga tidak berani mengganti dengan yang lain. Tidak mau mengganti dengan yang lain. Nah, satu kali Rasulullah mengunjungi Kuba. Maka sahabat-sahabat yang lain di Kuba itu kemudian mengusulkan mengatakan, menyampaikan itu kepada Nabi. Dan Nabi memanggil orang tersebut. Nah, jawaban orang itu apa? Karena saya cinta kepada Allah. Lalu Nabi mengatakan, nah, cintamu itulah yang akan memasukkanmu ke dalam surganya Allah. Nah, percis ya, ada satu dialog ya yang tentang hal seperti ini nih. Jadi Nabi itu satu waktu, Pak, ini mohon maaf nih agak melebar sedikit. Nabi itu satu waktu cerita soal kiamat. Ya, kiamat tuh begini gitulah. Mengerikan kan? Bahwa nanti matahari sejengkal di atas kepala kita. Ada orang yang nanti terendam dengan keringatnya. Kemudian gunung itu nanti dicabut. Planet-planet bertabrakan, isi laut dituangkan. Sehingga semua orang tuh merasa takut. Takut, ada yang menangis itu. Nah, ada seorang laki-laki yang mendengarkan itu, dia katakan, ya Rasulullah, kau bicara soal kiamat begini. Tapi kapan kejadiannya ya Rasulullah? Kapan dia akan terjadi? Yang dikenal hadisnya itu, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah? Emang kapan kiamat ya Rasulullah? Emang kapan dia akan terjadi? Ya, yang kau ceritakan begini mengerikan tuh, ini satu orang enggak ada takutnya. Dia malah tanya, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, ma'adatta laha. Emang apa yang udah kamu siapin? Kok kamu tanya kapan dia datang? Qala, ma'adattu. Saya tidak mempersiapkan apa-apa. Laha, untuk datangnya kiamat itu. Min kathirin, saya tidak sholat banyak-banyak. Standar saja. Walau saumin, ya puasa saya juga standar. Wala sadaqatin, sedekah saya juga standar. Walakinni, kata orang ini, akan tetapi saya Rasulullah, uhibbullah wa rasul.
saya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, qala anta ma'aman ahbabta. Maka kalau begitu, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Sama dengan tadi. Cintamu itulah yang akan membawamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian ada juga keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini. Tadi sudah saya sampaikan satu. Dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mendengar seorang membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulangnya. Ya. Kemudian pada pagi harinya menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang yang mendengar orang baca surat Al-Ikhlas itu diulang-ulang. Lalu pagi harinya orang ini datang kepada Nabi dan diceritakan kepada Nabi tentang apa yang didengar. Ya, seakan-akan menganggap kecil atau sedikit. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, ya, innaha la ta'dilu thuluthul Qur'an." Apa kata Nabi? Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Kata Nabi. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, yang redaksinya itu gini. Ayuk jizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'ana fi lailatin wahidatin. Apa itu? Kata Nabi begini. Bahwa apa namanya? Apakah merasa tidak sanggup salah seorang membaca sepertiga dari Al-Qur'an pada suatu malam? Para sahabat merasakan berat yang demikian itu. Sehingga mereka bertanya, siapakah yang akan dapat berbuat itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, ya, bacalah Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Ya. Baik, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati Allah. Itu keutamaan surat Al-Ikhlas yang kedua. Kemudian ada lagi riwayat dari Abdullah bin Habib radhiyallahu an berkata, kata beliau, kami diliputi oleh kegelapan dan rasa haus. Sedangkan kami menantikan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat bersama kami. Tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memegang tanganku sambil bersabda, yaitu tangan Abdullah bin Habib. Kul, aku tetap diam. Jadi kul itu katakan, tapi aku tetap diam. Lalu bersabda pula, kul, katakan. Maka aku bertanya kepada Nabi, apakah yang harus aku baca? Jawab Nabi SAW, bacalah kul huwallahu ahad dan muawwidatain. Muawwidatain itu Al-Falaq dan Anas. Ya. Sebanyak 3 kali, kata Nabi. Tiap pagi dan sore. Lalu niscaya semua kebutuhan tercukupi. Jadi biasakan, Pak, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kita bekerja apa, itu nanti akan dibantu oleh Allah. Akan dicukupkan. Ya. Akan dicukupkan. Ini keutamaan surat Al-Ikhlas. Jadi makanya biasakan pagi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini hadis dari Abdullah bin Habib. Ya. Imam Ibnu Katsir menukil ini dan beliau mencatatnya sebagai faedah surat Al-Ikhlas dalam kitabnya Ibnu Katsir. Jadi baca Al-Ikhlas itu akan membuat apa namanya? Ya, Allah akan cukupkan. Allah akan cukup. Ya. Kemudian ada lagi Mu'ad bin Anas, ya, Al-Jubani radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda begini, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Masya Allah, ini sebuah keutamaan yang sangat luar biasa ini. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad hingga akhir 10 kali, sehingga akhir maksudnya sampai selesai,
qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyara ya marratin, asyara marratin itu 10 kali. Apa yang Allah berikan? Banallahu lahu qasran fil jannah. Maka Allah akan membangunkan untuknya gedung di surga. Nah, jadi siapa orang membaca Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan gedung di surga. Bukan hanya surga. Dia bukan hanya masuk surga, tapi Allah bangunkan gedung di surga. Ya. Jelas ya? Nah, Umar bin Khattab pernah berkata, jika demikian kita memperbanyak saja baca surat Al-Ikhlas. Jawab Nabi Muhammad SAW, Allah maha luas pemberiannya dan lebih baik. Jadi makin banyak lebih dari 10, makin luas yang Allah berikan, makin baik yang Allah anugerahkan. Nah, ini keutamaan-keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya. Dan masih banyak lagi keutamaan surat Al-Ikhlas itu yang perlu dijelaskan, masih banyak. Seperti misalnya Aisyah. Aisyah menuturkan, kata Aisyah, biasa Nabi SAW jika akan tidur, tiap malam di tempat tidurnya mengangkat kedua telapak tangannya dan meniupnya dengan sedikit dan membaca Qul huwallahu ahad dengan Al-Falaq dan An-Nas. Lalu mengusapkan kedua tangannya tadi ke semua anggota badannya. Dimulai dari kepala, turun ke muka, dan seterusnya. Dilakukan itu hingga 3 kali. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ya, riwayat Imam Bukhari. Ini dituturkan oleh Aisyah. Ya, jadi Nabi itu kalau mau tidur, Nabi kalau mau tidur mengangkat tangannya dan meniupkan ke telapak tangannya, lalu membaca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, dan meniupkan lagi sampai 3 kali, lalu diusap nih dari ujung kepala sampai ke kaki. Nah, ya, sampai ke kaki. Itu dilakukan selama 3 kali ketika mau tidur. Nah, banyak lagi keutamaan-keutamaan surat Al-Ikhlas. Baik, sekarang mari kita pahami tentang tafsirnya. Mari kita buka satu persatu tafsirnya dari surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah. Huwa dia. Allahu Allah ahadun esa. Ya. Allah Maha Esa. Ya, katakanlah dia Allah Maha Esa. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Qurtubi, maknanya qul huwallahu ahad itu kata beliau al-wahidul witr alladzi la syabiha lahu wala nadhira wala sahabata wala walada wala syarikah. Jadi kata Imam Qurtubi, makna qul huwallahu ahad itu al-wahidul witr, tidak ada yang serupa dengannya. Ya, al-wahidul witru alladzi la syabiha lahu. Bahwa Allah itu witir. Witir itu ganjil, esa. La syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengannya. Wala nadhira, tidak ada yang sebanding dengannya. Wala sahabah, ya. Wala walada, wala syarikah. Tidak punya istri, tidak punya anak, dan tidak ada sekutu baginya. Nah, ini makna qul huwallahu ahad kata Imam Qurtubi, bahwa Allah itu esa, tidak ada yang serupa dengan Allah, laisa kamitslihi syai', ya, tidak ada yang sebanding dengan Allah, ya, dan tidak memiliki istri, tidak pula beranak, dan tidak ada sekutu baginya. Maka menyekutukannya adalah perkara dosa besar. Ya, maka orang mengatakan qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu esa. Maksudnya esa itu Allah esa, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak memiliki istri atau anak, dan tidak ada sekutu baginya.
Maka yang mengatakan ya Allah begini, Allah sama, Allah begini, maka dia menyekutukan Allah. Dan menyekutukan Allah itu dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 48. Monggo. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman adzima. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, siapa mempersekutukan Allah, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Maka bagi orang-orang yang tidak akidahnya masih lemah, penting belajar surat Al-Ikhlas. Nah, menurut Syekh Shalih Utsaimin, kata Allahu Ahad, Allah itu satu esa, maknanya kata beliau, Allah itu esa dalam keagungannya, Allah itu esa dalam kebesarannya, lalu tidak ada yang serupa baginya, tidak ada sekutu baginya. Laisa kamitslihi syai'. Mirip lah ya. Nah, baik, sekarang tafsir keduanya. Allahus Samad. Allahus Samad, Allah itu as-samadu, bergantung kepadanya segala sesuatu. Ya, Allahus Samad, bergantung segalanya sesuatu. Ya, tidak ada manusia yang tidak butuh kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak tergantung kepada Allah. Ya, mau disadari atau tidak, bagi orang itu orang sangat tergantung kepada Allah. Allah berhenti, kan selesai semuanya. Nafasnya, ya, rizkinya, atau apanya. Ya, jadi semua orang itu tergantung. Allahus Samad. Ya, Allah tempat bergantung. Kalau begitu, kita mestinya sadar nih. Ya, hanya kepada Allah kita menggantungkan diri kita. Hanya kepada Allah kita punya harapan. Hanya kepada Allah kita menyerahkan. Itu Al-Samad. Nah, kita ini sering mengatakan Allahus Samad, tapi kita tidak bergantung kepada Allah. Tidak hanya berharap kepada Allah. Bahkan kita lebih berharap kepada manusia. Ya, menggantungkan dirinya kepada manusia. Jadi orang-orang yang takut kehilangan sesuatu, menggantungkan kepada manusia, dia nggak paham Allahus Samad. Akidahnya lemah. Ya, akidahnya lemah. Allah itu tempat bergantung. Kalau gitu ya udah gantungkan diri kita kepada Allah. Harapan itu hanya kepada Allah. Jadi sesungguhnya orang yang berharap kepada manusia, orang yang menggantungkan dirinya kepada manusia, dia sedang menyengaja untuk sakit hati dan kecewa. Saya ulangi ya. Orang yang menggantungkan dan berharap kepada manusia, dia sedang menyengaja untuk kecewa dan sakit. Ya. Gantungkan kepada Allah, tidak akan kecewa. Harapkan kepada Allah, tidak akan pernah sakit hati maksud. Ya, jadi ayo gantungkan segalanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ya, tidak ada makhluk pun di muka bumi ini yang tidak tergantung kepada Allah. Semuanya tergantung. Nah, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, menurut beliau kata as-samad itu maknanya adalah satu. Annahu as-sayyid alladhi yusmadu ilaihi fil hawaij. Apa itu? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Allah adalah sayyid, penghulu. Kata as-samad itu, Allah itu adalah penghulu. Tempat makhluk menyandarkan segala kebutuhannya. Nah, itu kata as-samad. Jadi Allah itu adalah penghulu, tempat makhluk menyandarkan segala hajatnya. Nah, jadi itu makna somad menurut Imam Ibnu Qayyim yang pertama. Jadi Allah itu tempat menyandarkan segala hajat. Jadi kalau minta ya sama Allah, mau bersandar ya sama Allah, begitu. Nah, yang lucu, kita ini menyembah Allah tapi juga menyeru sama yang lain. Kita meminta kepada Allah juga meminta kepada dukun. Nah, itu jadi persoalan tuh.
Nah, ini yang disindir oleh Quran pada surat 25 ayat ke-68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Monggo. Dan orang-orang A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ayat 68 ya Ustaz ya. ya, Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. maksudnya orang-orang yang tidak menyeru beserta Allah Tuhan yang lain. Nah, kalau orang mengerti as-somad, ya nggak mungkin dia masih menyeru kepada yang lain gitu. Karena as-somad itu bermakna apa? Allah itu adalah penghulu tempat menyandarkan segala hajat kepadanya. Itu yang kata tadi Imam Ibnu Qayyim. Annahu sayyid alladhi yusmadu ilaihi fil hawaij. Allah itu penghulu tempat makhluk menyandarkan segala hajat kepadanya. Atau kata Imam Ibnu Qayyim juga, kata as-somad itu bermakna annahu ad-daim. Allah itu maha kekal. Kata as-somad itu menurut Imam Ibnu Qayyim bermakna ad-daim. Allah itu maha kekal. Atau juga Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-baqi ba'da fana'i al-khalq. Apa itu? Allah itu tetap kekal setelah para makhluk binasa. Itu kata as-somad. Menurut Imam Ibnu Qayyim. Ya. Kemudian ada juga hadis dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah mengatakan tentang as-somad itu alladhi yasmudu al-khalaiku ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Seluruh makhluk bersandar, bergantung kepadanya dalam segala kebutuhan maupun permasalahannya. Nah, itu menurut Imam menurut Ikrimah dari Ibnu Abbas. Jadi bahwa kata as-somad itu seluruh makhluk bersandar, bergantung kepadanya dalam segala kebutuhan dan persoalannya. Menurut Ali bin Abi Thalib, Allahus Somad itu maknanya adalah huwa as-sayyid alladhi qad kamala fi su'udadihi wasyarif alladhi qad kamala fi syaraf wal azim alladhi qad kamala fi azimatihi wal halim alladhi qad kamala fi hilmihi wal alim alladhi qad kamala fi ilmihi wal hakim alladhi qad kamala fi hikmatihi وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسعود وهو الله سبحانه هذه صفاته لا تنبغي إلا له ليس له كفاء وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار. Jadi kalau kata sahabat Ali, makna as-somad itu Allah itu pemimpin, sayyid, yang kekuasaannya sempurna. Juga disebut Allah itu maksudnya as-samad, Allah yang maha mulia, yang kemuliaannya sempurna. Atau as-samad itu juga disebut dialah Allah yang maha agung dan keagungannya sudah sempurna. Atau dialah Allah maha pemurah yang pemurahnya itu sudah sempurna. Atau disebut Allah al-alim maha mengetahui yang ilmunya sempurna. Atau dialah Allah al-hakim maha bijaksana yang sempurna kebijaksanaannya dan seterusnya. Ya, maha suci Allah sempurna dari segala kemuliaan dan kekuasaannya. Sifatnya ini tidak pantas kecuali baginya. Tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang memisalkan dengannya. Maha suci Allah yang maha kuasa. Itu kata as-somad. Dan masih banyak lagi kata as-somad. Baik, masuk ayat ketiga. Ya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
Ya. Jadi tidak beranak kemudian mendapat, kalau orang beranak pasti dapat warisan, ya. Ya. Orang musyrik Arab itu mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Jadi, lalu kemudian orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasara mengatakan bahwa Isa itu adalah anaknya Allah. Maka Islam itu turun dengan mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, tidak seperti orang-orang lain. Seperti orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Kemudian orang Nasara mengatakan Al-Masih adalah anaknya Allah. Atau orang-orang jahiliyah mengatakan, orang musyrik, malaikat-malaikat itu anak perempuan Allah. Nah, Islam menyanggah itu semua dengan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah, dengan dia Allah. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang sama dalam setiap sifat-sifat Allah. Jadi Allah meniadakan dirinya memiliki anak atau dilahirkan hingga memiliki keturunan atau orang tua, ya. Dan seterusnya. Jadi ini penjelasan tentang surat Al-Ikhlas. Dan alhamdulillah sekarang sudah jam 6.35. Monggo Pak Sikit, afwan nih agak sedikit panjang. Ya. Ini pun saya nggak baca semua ini. Makasih Ustadz. Sangat luar biasa. Saya pikir ini salah satu fundamental Islam terkait dengan tauhid. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Ustadz bahwa Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran, Ustadz. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, setara dengan sepertiga Al-Quran ini dalam arti apakah pahalanya gitu, Ustadz, atau kandungannya? Karena yang sepemahaman saya pernah mendapatkan tausiah. Kalau kan isinya 3, Ustadz. Tauhid, kemudian syariat, dan kemudian mengenai kisah-kisah makhluk, Ustadz. Apakah itu karena sepertiganya dari itu atau dari pahalanya, Ustadz? Terima kasih. Sepertiga dari isi substansinya. Jadi Quran itu memuat 3 pokok. Ya, yang pertama adalah soal tauhid, yang kedua adalah soal syariah, yang ketiga adalah soal kisah, ya, tarikh, sejarah. Nah, maka dia terdiri dari sepertiganya bicara soal akidahnya. Nah, itu yang dimaksud. Maka nilai membacanya pun jadi sama. Oke. Nah, nilai membacanya sama. Ayu jisu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin wahidatin, ya. Nah, itu ya. Ya, jelas ya. Wallahu a'lam. Oke, makasih Ustaz. Oke, baiklah, mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya, silakan. Bisa langsung dibuka mikrofonnya atau bisa raise hand, silakan. Ya, Ustadz mau tanya, Ustadz. Monggo. Ini kan biasa menggandengkan surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas dalam beberapa sholat-sholat sunnah ya. Kemudian juga 3 surat Ikhlas, Falak dan An-Nas itu misalkan di witir rakaat terakhir. Nah itu dasar hadisnya ada ya Ustadz? Maksudnya kita sudah mempraktekkan tapi saya lupa dasar hadisnya apakah ada gitu contohnya untuk menggandengkan 2 surat tadi sama yang 3 surat di dalam sholat-sholat sunnah. Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau dalam sholat seperti Al-Ikhlas dan Al-Kafirun itu hadisnya banyak sekali. Misalnya ketika Anda selesai tawaf, sholat sunnah tawaf, ya, di maqam Ibrahim. Hadisnya Rasul mengatakan, bacalah rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Nah, menurut para ulama, keduanya itu semuanya bicara tauhid tuh. Bicara akidah. Al-Kafirun bicara tauhid, Al-Ikhlas bicara tauhid. Jadi walaupun Anda tawaf di Ka'bah, Anda tidak menyembah Ka'bah gitu. Tapi Anda mentauhidkan Allah. Kedua-duanya tauhid.
Nah, tapi kalau pada sholat witir, ya kemudian baca Al-Ikhlas itu pada rakaat akhir, itu juga ada sunnahnya. Ya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, tapi tidak 3 surat. Nah, 3 surat itu dibaca karena Rasulullah membiasakan ketika mau tidur baca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain atau pada pagi hari dan sore hari. Itu kemudian kiasan. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz, syukran. Oke. Afwan. Mungkin di belakang Bu Anita ada yang ingin bertanya, silakan. Wah, Atau sudah cukup jelas terkait dengan surat Al-Ikhlas ini? ampun berarti, Pak. Baiklah, kalau tidak ada. Assalamualaikum Ustadz. Iya, silakan. Bertanya Mas. Ya. Oke, silakan. Terima kasih banyak Ustadz penjelasan atas surat Al-Ikhlas. Di sini saya mau menanyakan tentang keutamaan membaca Al-Ikhlas 10 kali itu maksudnya 10 kali harus dirutinkan setiap hari. Pertama itu. Kedua, apakah 10 kali itu harus dalam satu kali kesempatan 10 kali atau boleh diperputus-putus? Itu aja. Baik. Atau cukup sekali, atau memang ini harus menjadi sesuatu yang kita istiqomah setiap hari. Baik. Makasih Ustaz. Saya ulang hadisnya dari Mu'ad bin Anas al-Jubani radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, man qara'ah qul huwallahu ahadun hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Man qara'a, siapa orang membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas tadi, hatta yakhtimaha, sampai selesai qul huwallahu ahad, 10 marratin, 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan bangunkan ya, istana atau gedung di surga. Nah, 10 ini boleh dipisah-pisah dalam sehari. Misalnya pagi baca 2, nanti siang 2, sore 2, malam 2, nggak ada persoalan. Atau Bunda membacanya sekaligus 10 kali, nggak ada masalah. Bahkan tadi sahabat Umar mengatakan, kalau gitu kita perbanyak bacanya. Nabi menjawabkan, maka lebih luas dibangunkannya. Nah gitu. Jadi kalau 10 dibangunkan istana di surga, sahabat Umar, kalau gitu lebih banyak bacanya. Kata Nabi, akan lebih luas lagi bangunannya. Nah begitu pun. Dan itu tidak mesti sekali dibacanya, boleh kemudian dalam sehari, terus sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, begitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Oke, cukup Mbak Devi ya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin masih ada waktu untuk satu pertanyaan. Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, baiklah kita sama-sama tutup kajian pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pekan depan, surat selanjutnya, Al-Kafirun sepertinya, yang kita setelah Al-Ikhlas ini. Baiklah, sebelumnya saya ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom, pada Bu Anita yang sudah membacakan terjemahan, kemudian juga pada Om Ariesta yang merekod kajian ini untuk diupload di YouTube, dan juga Mbak Dasa yang insya Allah akan segera keluar catatannya. Baiklah, kita sama-sama bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.